kuliahnya yang bagus bidang apa? Pastinya kalau yang linear ya ilmu komunikasi. Banyak orang tua yang punya Tidak anak siap tapi punya anak. belum siap secara finansialnya. Siapa mentor paling berpengaruh dalam perjalanan karirmu dan bagaimana dia membantumu berkembang? Ada nggak mentor yang paling berpengaruh gitu kan? Kalau yang paling berpengaruh pasti the one and only ya. Siapa? Yo, pejuang karir di luar sana. Hari ini kita akan mendengarkan kisah karir dari seorang MC. MC ini apa ya? Master of Ceremony ya. Betul. MC yang saya ketahui itu dulu ketika kuliah. Jadi yang memimpin acara gitu ya. Kalau sekarang lumayan jarang aku ya tentang MC. Mungkin pertama perkenalan dulu, silakan. Mbak siapa namanya? Oke, perkenalkan ya teman-teman. Nama saya Hanim Mumtaz Salsabila Asana. Nama panggung saya Neng Hanim Salsabila ya. Neng biasanya. Hanim. Ya. Iya, kalau teman-teman di Instagram kalau mau follow mungkin ya di @hanimsalsabila_ di situ kalian bisa lihat Hanim Salsabila _ Tuh. Kenapa ada underscore-nya? Apa sudah ada yang pakai? Kebetulan nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada masalah. Memang perempuan gitu ya kadang-kadang ya. Kayak kalau Hanim Salsabila aja tuh kayak Kok sepi? sepi banget gitu. Adzan guys. Ini pas di Asyar kalau nggak salah ini ya, jam Betul. 2:30 Otomatis, gitu sorry kan. ya guys. Kita di waktu Indonesia Barat ya kan. Ya. Nah ini Mbak Hanim ya berarti ya, atau Neng Hanim gitu ya. Mbak aja deh. Mbak Hanim menjadi seorang MC itu awalnya gimana sih Mbak Hanim? Sebenarnya ini tuh basicnya dari orang tua ya. Gimana pun kita itu pasti menurunkan kayak sedikit banyak bakat atau yang orang tua punyai gitu dari dulu gitu. Karena sebenarnya saya nggak tertarik ya di dunia MC itu sebenarnya. Karena dulu awalnya saya tertarik di bidang kaligrafi waktu MI itu. Oh. Tapi sering banget nganter orang tua buat MC, terutama ibu ya di sini ya. Gitu. Jadi saya lihat ternyata tuh jadi MC tuh seru ya. Bisa ketemu banyak orang tiap hari, terus menghandle acara tuh kayak kita tuh jadi spot centernya gitu. Jadi mulai dari situ saya mulai sering diajarin gitu sama ibu, terus dikasih kesempatan juga karena ibu kan sudah punya banyak channel ya di situ. Jadi setiap ada event kecil itu saya yang diminta untuk MC. Karena juga kasih kesempatan juga ya buat ngebangun mental anaknya ini. Dan di situ saya seneng banget sih karena dari membentuk mental dari SMA itu saya jadi waktu kuliah udah terbiasa buat MC di event-event kegiatan kampus gitu. Berarti waktu kuliah wes mulai ini ya, aktif sendiri ya MC-nya ya? Betul, karena kebetulan mungkin teman-teman lihat saya juga percaya diri gitu ya. Terus beberapa event itu sering diminta untuk MC. Padahal saya sendiri nggak pernah kayak mengajukan aku lebih bisa MC itu nggak pernah mas sebenarnya. Berarti kalau karena show off ke teman-teman tanpa kita harus ngomong aku ini bisa MC. Iya. Ternyata orang-orang sudah menyadari bahwa oh ini Mbak Salsa ini bisa nih, gitu ya? Iya benar banget. Oh gitu. Nah berhubungan nggak sama jurusan di kuliah atau MC itu bisa siapa saja mungkin? Sebenarnya MC itu bisa siapa aja ya mas. Cuman saya tuh agak mulai dewasa ini ya agak mikir kenapa ya dulu saya tuh nggak ambil ilmu komunikasi gitu. Ternyata saya pikir-pikir nggak harus kok. Kayak orang yang belajar public speaking atau terjun di dunia public speaking itu harus dari program studi yang signifikan kayak yang ilmu komunikasi, harus yang gitu broadcasting betul. Ya? Jadi semua orang itu sebenarnya bisa kalau mau belajar dan mencoba gitu. Karena jujur saya justru malah kayak seneng gitu saya kan dari pendidikan bahasa Inggris ya jurusannya. Jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Iya. Cukup berbeda ya sama MC. Iya, jadi kayak
ini tuh skill yang gak semua teman-teman saya punya gitu. Saya jadi merasa, oh ternyata skill saya ini memang berguna gitu di teman-teman, di kegiatan juga, karena gak semua teman-teman juga bisa begitu. Oh, berarti kalau bisa ditarik ke sini, pendidikan bahasa Inggris ini kepake nggak ketika MC malahan? Atau gimana? Kalau dari prodi ke MC-nya sebenarnya nggak terlalu ini ya, nyambung gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu kan hampir semua orang harus bisa kayak gitu ya. Ya, benar-benar. Karena udah basic language aja gitu. Kalau di MC emang kadang-kadang perlu, mungkin di event-event yang internasional gitu ya, international conference gitu, dibutuhkan skill bahasa Inggrisnya. Tapi kalau mempelajari bahasa Inggris kan nggak harus yang di prodi bahasa Inggris. Jadi benar. nggak nyambung juga gitu. Berarti kalau kita bisa bilang di luar sana ada teman-teman yang bermimpi untuk menjadi seorang MC atau full time MC gitu kan, kuliahnya yang bagus bidang apa? Pastinya kalau yang linear ya ilmu komunikasi, karena teman-teman saya yang melanjutkan gitu ya, yang fokus ke bidang public speaking itu teman-teman dari ilmu komunikasi gitu. Tapi nggak semua teman-teman dari Ilkom itu mau terjun di dunia MC begitu, Mas. Oh. Jadi sebenarnya semua orang bisa, cuman Tetap, mau apa enggak gitu. Iya benar, berarti kemauan lah yang mendorong kita untuk maju ke situ ya. Betul. Dan nggak hanya itu juga sih, menurut saya basic suara juga menentukan. Oh. Karena mungkin beberapa orang tuh nggak percaya diri sama suaranya gitu. Suara aku gini, misalkan emang bisa nggak? Suara aku kan cempreng gini ya. Apakah kalau jadi MC masih memungkinkan atau malah wah ini nggak cocok ini atau gimana? Sebenarnya memungkinkan, Mas. Cuma teman-teman karena nggak pede, mereka tuh kalau waktu MC jadi kayak nggak enak didengar karena nggak kepedeannya gitu. Sebenarnya kalau suaranya biasa aja tapi dia pede, dia membawakan acara dengan antusias, semangat, itu pasti penonton tuh asik-asik aja mungkin benar. Ya. Iya. Mereka tetap mau mendengarkan dan seru juga ya MC-nya kayak gitu. Jadi di acara itu tetap bisa seru, bisa asik meskipun nggak ada basic suara tapi punya kepercayaan diri yang besar gitu. Oke. Tapi untuk sekarang ini memungkinkan nggak sih Mbak Hanim ya tadi ya panggilannya? Mbak Hanim memungkinkan nggak sih kalau kita kerja menjadi MC saja tanpa ada pekerjaan lainnya, atau lebih baik ya MC tapi sambil kerja yang lainnya? Mending gimana kalau sekarang ini? Kalau menurut saya sebenarnya lebih baik sambil punya bisnis gitu, Mas. Karena kalau hanya mengandalkan MC aja, kan event itu nggak mesti ada gitu ya. Apalagi teman-teman yang di bidang MC pernikahan nih, terutamanya. Karena ada beberapa bulan itu yang orang nggak berani bikin acara gitu, Mas. Kayak Suro kalau nggak salah ya. Suro itu mereka menghindari acara di bulan itu. Ya? Jadi di bulan itu, satu bulan itu teman-teman nggak ada job. Bener. Ini salah satu sambat gitu loh teman-teman sama saya gitu bulan kadang. Bulan pasti kosong nih. Gitu kayak info job kayak gitu-gitu. Terus jadi kalau nggak ada pekerjaan lain atau mungkin bisnis gitu, mungkin ya bulan itu nggak ada pemasukan. Atau bisa jadi teman-teman MC bisa MC di event lain kayak ulang tahun atau tidak sitten, terus event-event perusahaan kayak gitu bisa. Tapi tetap nggak bisa mengandalkan juga, karena kan nggak mesti orang terus ngejob kita kan, kayak gitu. Nyambung ke situ, berarti jenis-jenis MC itu beda-beda ya Mbak Hanim ya berarti ya? Bener banget. Kalau yang selama ini saya tahu ya Mas, yang selama ini saya MC, yang paling banyak jobnya itu pasti MC pernikahan. Karena kan ya orang mana sih yang nggak mau ngadain, iya gitu ya? Tiap tahun tuh ada aja kan orang nikah gitu kan. Benar. MC lamaran itu hampir semua, cuman nggak semua juga. Kadang orang di desa itu kan jarang ya ada butuh MC buat lamaran gitu. Kadang cuma ingin pertemuan keluarga gitu aja.
Terus ada MC event. MC event tuh bisa kayak yang konser, terus mungkin kayak resepsi Yang non formal gitu berarti begitu. ya. Terus bisa juga MC ulang tahun. MC ulang tahun itu salah satunya menjanjikan juga, karena kan anak-anak itu juga seneng banget kalau ada MC, apalagi MC-nya juga bawa badut kayak Iya, gitu. benar. Dan bisa juga kadang-kadang teman MC itu nggak cuma penampilan MC aja, tapi sambil kayak tadi Mas jadi badut, jadi kayak princess gitu, tapi sebagai MC di situ. Jadi nggak hanya membacakan susunan acara aja, tapi memeriahkan acara itu Memeriahkan juga. acara. Berarti Bener banget. ikut serta dalam acara yang diciptakan gitu akhirnya malahan ya. Iya. Oke. Kalau dilihat-lihat kemungkinan besar MC itu kan berarti harus orang ekstrovert ya. Kayaknya. Kalau orangnya introvert gimana berarti? Sebenarnya saya tuh introvert juga, Mas. Oke. Sebenarnya kalau makna introvert ekstrovert itu kan, kalau introvert tuh lebih suka menyendiri gitu kan. Ya. Bukannya Bukan terus pemalu, bukan pemalu, beda. bukan nggak mau ketemu orang, juga. tapi lebih suka sendiri gitu. Kayak lebih suka menghabiskan waktu baca buku, Iya, nonton benar, film benar. sendiri kayak gitu. Dan menurut saya orang-orang yang introvert itu justru kalau menjadi MC tuh cocok juga, Mas, karena dia jadi punya dunia yang lain kayak gitu. Selain dia juga suka di menyendiri gitu ya, Kesendiriannya gitu ya, suka dengan sendiriannya, dia juga bisa punya dunia lain dengan bertemu orang. Cuman bedanya kalau teman-teman introvert tuh mungkin ya setelah bertemu banyak orang tuh energinya Letih. capek gitu. Iya, benar. Dan setelah melakukan aktivitas MC, dia bisa kill time kayak gitu. Jadi menurut aku malah lebih challenging teman-teman introvert supaya bisa memiliki hidup yang lebih seru zona gitu. Yang berbeda gitu ya. Oh iya. Cuman emang kalau teman-teman ekstrovert itu kan terbiasa ketemu orang gitu ya. Udah dari dulu kayak seneng aja ketemu orang gitu. Terus kalau di event mau nggak mau pasti kita berinteraksi berinteraksi dengan audiens gitu. Mau nggak mau itu. Benar. Oke. Pernah nggak sih kalau misalkan satu bulan tertentu non bulan surat atau apa gitu ya, nggak dapat job sama sekali? Jarang banget sih, Mas. Soalnya gimana pun kadang kita ini ya, teman-teman MC tuh saling info gitu, Mas. Nggak melulu terus individual gitu. Jarang banget teman-teman MC tuh justru kalau double job gitu pasti nawarin temennya. Oh, langsung dilempar-lempar gitu ya? Kalau nggak gitu, teman-teman MC itu juga saling mengenalkan. Teman saya ini juga MC loh, Bu, bisa di job juga kayak gitu. Atau kalau misalkan ditawari adat gitu ya, oh lebih cocok teman saya misalnya gitu ya. Bisa gitu juga. Jadi hampir nggak pernah sih. Cuman bedanya kalau misalkan udah sibuk sama dunia sendiri ya, mungkin lebih ke nolak job kayak gitu, terus bisa dilempar ke teman-teman. Atau emang dia udah lama nggak terjun di situ, jadi koneksinya sama klien-klien tuh bisa renggang, terus jadi kayak dilupakan gitu. Akhirnya dipakai orang lain ya, tanda kutip ya. Jadi itu juga seni juga sih menurut saya, seni komunikasi juga. Kalau kita setelah MC di sebuah tempat, kita memberikan kesan yang baik, di kesan pertama yang baik gitu ya kepada klien, pasti klien itu akan kembali ke kita. Meskipun bukan dia lagi yang pakai yang punya acara gitu ya. Bener banget. Bisa jadi saudaranya, omnya atau siapanya pas punya acara, kemarin saya pakai MC yang ini gitu kan. Akhirnya kita kalau bilang di bisnis repeat order lah ya ibaratnya ya. Bener. Gitu. Karena di setiap event itu kan pasti ada orang lain juga dalam situ ya. Kalau kita ngasih kesan gitu, oh, ini bisa nih next di acara aku kayak gitu. Terus selain punya koneksi seperti itu, kita juga bisa membangun komunikasi yang baik juga dengan orang lain kayak gitu. Jadi nggak hanya dengan klien, mungkin orang-orang lain yang ada di situ juga bisa diajak ngobrol kayak, Bu, saya bisa menawarkan jasa MC gitu. Misalkan kalau mau ada acara itu
saya siap loh Bu, kayak gitu. Jadi seorang MC itu nggak perlu kayak malu gitu, malah harus show off gitu, harus percaya diri juga. Iya. Meskipun kayak dilihatnya kayak masih belum sempurna gitu, tapi kalau orang melihat kita kayaknya 100% gitu ya. Totalitas juga. Totalitas, akhirnya orang melihat kesungguhan kita bekerja di situ. Benar, Gitu. Pak. Berarti kalau misalkan MC ini kita nggak apa-apa ya. Berarti kalau misalkan jadi pekerjaan utama, kalau dilihat dari setiap bulan pasti ada permintaan gitu kan. Iya. Tapi akan lebih memungkinkan, akan lebih baik ketika kita punya pekerjaan lainnya. Dimana kalau tak lihat kemungkinan pekerjaan lainnya ini juga akan mendatangkan acara MC yang lainnya. Bisa Kalau misalkan juga sih. kita bekerja di let's say perumahan Sekolah, gitu ya, atau sekolah boleh, gitu boleh. ya, kan ada orang-orang yang kita temui yang mungkin juga punya acara nantinya gitu kan. Akhirnya Dan gini Mas, bisa gitu. kalau beberapa senior saya nih ya, emang udah benar-benar menjadikan MC itu sebagai pekerjaan utama. Oh. Contoh salah satunya namanya Mas Saiful ya. Beliau itu dulunya ya pemula begitu, pemula jadi seorang MC, tapi karena selalu bagus gitu ya penampilannya dalam setiap event, setiap acara pernikahan begitu. Jadi ada WO atau MUA gitu ya, yang udah kayak kontrak gitu sama dia. Bukan yang kontrak harus apa tanda tangan gitu ya, enggak. Putih gitu, enggak, tapi maksudnya kepercayaan kepercayaan MUA atau WO kepada si MC ini. Jadi setiap si MUA dapat job make up, pasangannya adalah MC-nya ini. Betul. Itu bisa menjadi salah satu alternatif ya buat teman-teman kalau emang ingin menjadikan MC sebagai pekerjaan utama gitu. Berarti saking apa ya, memberikan 100% dalam pekerjaan itu, akhirnya orang-orang di sekitarnya melihat asik juga ya orang ini gitu kan. Akhirnya dipakai terus. Oke, kita masuk ke permainan kartu. Jadi kita ada sekitar di tengah kita ini ada 50 kartu dengan pertanyaan-pertanyaan berbeda. Ada yang berhubungan dengan karir, fun, ada yang berhubungan dengan lika-liku kehidupan gitu kan. Silakan Mbak Hanin cari atau bebas aja ya. Ngambil satu bebas di tengah-tengah. Udah nggak apa-apa nih. Bismillah. Oke. Apa kejadian paling lucu yang pernah terjadi saat kamu presentasi atau rapat? Biasanya kalau ini di MC ada nggak sih sebelumnya kalau harus ada rapatnya gitu? Ada sih pertemuan sebelum acara gitu ya. Ada nggak kejadian lucunya di situ? Kalau kejadian lucu saat meeting itu apa ya? Mungkin kayak bercanda-bercandaan gitu ya. Karena kan saat hari H itu pasti sepaneng gitu kan. Kegiatan tuh pasti kan acara ya. Gitu kan ya, sesuai rundown. Saat meeting itu sering kita ngobrol-ngobrol, bercandaan gitu. Terus di akhir sesi kan kita ada makan. Nah, di situ kadang juga ngobrolin ini cateringnya siapa sih, bisa nih nanti buat acara next nikahan aku, kayak gitu, bercandaan gitu. Terus kalau biasanya sama teman-teman fotografer juga, kalau saat meeting tuh biasanya di candid kayak gitu Mas. Jadi kan tiba-tiba difoto. Iya, lucu-lucuan belum gitu. Masuk di dalam apa ya, paket foto untuk pernikahan gitu kan. Iya, jadi kayak karena udah sering ketemu, terus event juga sering bareng, saat meeting di lain klien udah ketemu lagi. Ini nih. Mas kan kok jadi fotografer lagi nih kayak gitu. Jadi sering buat bercandaan gitu. Oke. Kita masuk ke kartu kedua mungkin ya. Silakan diambil. Paling depan kali ya. Yang paling depan juga nggak masalah. Jika kamu harus memilih karir yang sangat berbeda dari yang sekarang, apa yang akan kamu pilih dan mengapa? Oke, kalau memilih karir selain ini ya, sebenarnya karir MC ini emang seru banget. Cuman kalau emang harus banget ya, misal kayak COVID kemarin, COVID itu benar-benar bikin teman-teman MC kayak frustasi Mas, karena
hampir nggak ada job gitu Karena kan memang teman-teman. nggak boleh ya bikin acaranya ya. Kalau teman-teman bilangnya tuh pekerja seni sorterop gitu. Sorterop gitu. Jadi kalau teman-teman waktu COVID kebanyakan lebih ke Berpindahnya kemana? bisnis karena kan Oh. semuanya serba online ya. Dan teman-teman kebanyakan juga sebelumnya udah punya basic ini juga ya, Jualan lah ya. jualan kayak gitu. Selain itu, teman-teman MC juga waktu itu sering MC di acara webinar online, seminar online kayak gitu. Bisa dipakai di online juga berarti ya. Bener. Jadi kayak gimana ya, mau nggak mau motor otak harus tetap dapat uang, tapi nggak ada aktivitas yang boleh dilakukan di luar rumah. Jadi kayak seminar online itu bisa jadi salah satu pemasukan waktu itulah, waktu COVID. Cuman selain itu, kalau zaman sekarang kan udah nggak COVID nih ya. Sudah nggak COVID. Bisa juga usaha undangan. Yang Terus tetap berhubungan dengan itu berarti ya. Karena kan kliennya juga itu aja kan, maksudnya ya lingkupnya perias, terus kayak fotografer, Makan, gitu. catering gitu. Jadi Terus mungkin bisa butuh gedung. bener banget. Iya, Salah satunya yaitu usaha undangan kayak gitu. Atau bisa juga souvenir, Mas. Teman-teman juga banyak. Souvenir itu banyak itu. Terus kan kita kalau sekarang semua serba online, kita nyari barang souvenirnya kan juga bisa enak ya. Bener. Dapat harga dengan yang terjangkau juga kalau sekarang malahan. Apalagi kalau online kan nggak harus buka toko ya. Kalau buka toko itu kan membutuhkan biaya lagi kayak gitu. Dan Benar. lingkupnya juga nggak bisa luas. Kalau online sudah produksinya bisa di rumah, terus nggak makan biaya banyak buat tempat kayak sewa dan lain-lain gitu. Terus marketingnya juga bisa dari kita sendiri karena kita kan udah banyak dikenal sama klien, sama teman-teman pekerja seni yang lain. Jadi lebih memudahkan kayak gitu. Untuk jualan gitu ya. Oke. Mungkin masuk ke kartu selanjutnya mungkin. Oke. Ini mumpung lampu merah ya, Pak. Saya yang ngambil ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Lainnya aja ya. Udah hijau, Mas. Aduh. Udah kena klakson belakang nih. Apa momen yang paling membanggakan dalam karirmu sejauh ini? Momen yang paling membanggakan itu bisa MC di teman kita, Mas. Maksudnya? Jadi teman kita kan ada yang menikah gitu. Terus kita bisa MC di menjadi MC di bener. Kayak dulu kita tuh temen loh, sekarang aku mandu acara nikahanmu. Iya. Sebuah hal yang menyenangkan dan membanggakan juga gitu. Kayak akhirnya aku bisa menunjukkan juga dalam acaramu, acara penting dan sakral itu. Dan selain itu di pernikahan teman tuh pasti kan ada teman yang lain yang hadir ya. Bener. Jadi teman-teman yang lain tuh lah, kok MC-nya ini? Iya. That's moment itu bikin saya, that's me kayak gitu. Itu yang bikin saya senang dan juga bangga gitu jadi seorang MC kayak gitu. Karena mempelainya temennya dia, MC-nya ternyata juga gitu ya. Iya bener, itu seru banget sih kalau udah ada momen kayak gitu. Oke. Kalau aku merasa bahwa MC ini ketika aku menikah dan yang nge-MC adalah temanku sendiri, kayaknya seneng iya, tapi lebih ke arah memilihnya itu yang bangga. Jadi kalau kita sebagai orang yang memilih MC ternyata temennya sendiri, terlepas dari itu bayar atau enggak ya, biasanya kan ada teman-teman yang MC ini aku nggak usah bayar gitu kan, ada yang seperti itu. Terlepas dari itu, kami yang memilih si MC yang temen gitu kan, POV klien lah ya, itu akan sangat bangga untuk memilihnya. Tapi nggak tahu ternyata di sudut pandang si MC ya, si MC ternyata juga seneng gitu ya, ternyata malah lebih bisa dibilang lebih excited gitu. Bener kan banget. Kalau misalkan temennya sendiri. Ini saya baru tahu loh, ternyata sudut pandangnya seorang MC itu malah gitu ya. Tak kira malah gini, tak kira malah kebalik. Tak kira malah ketika kita nge-MC di teman sendiri malah
kayak ada malu atau gimana? Ternyata enggak ya, ternyata ya. Nggak pernah sih terlintas kayak gitu, nggak tahu ya kalau MC Kalau lain orang ya. lain ya. Iya iya iya. Justru kayak gini, temen aku ternyata percaya loh sama aku buat Bener. jadi MC di acara sepenting itu kayak gitu. Jadi tuh malah bangga banget kayak gitu. Berarti teman-teman di luar sana yang memang nanti akan menikah, kalau temennya ada yang MC, undanglah teman kalian sendiri gitu ya untuk menjadi MC-nya. Menurut aku itu sih. Oke, kita masuk ke kartu berikutnya. Saya ambil. Ya, boleh. Oke, siap. Oke. Kartu berikutnya. Nah, apa kesalahan paling konyol yang pernah kamu lakukan di awal karir? Di awal ya? Iya, pasti sih. Semua orang tuh nggak ada yang sempurna di awal ya. Iya. Karena semuanya emang belajar gitu. Kalau yang paling memalukan gitu Iya, ya, Mas? paling memalukan. Apa ya kira-kira? Pernah sih, waktu itu saya di Plumbang MC nikahan. Jadi akadnya tuh udah mau mulai, meskipun saya bukan MC akadnya ya, saya tuh Oke. MC resepsinya Oke. gitu. Saya tuh hadir kayak 5 menit atau 10 menit gitu sebelum akad. Oke. Dan itu kayak malu banget, kayak udah ditungguin sama pihak keluarga. Kan pasti kalau sebelum acara itu udah Semua harus sudah siap dulu gitu ya. udah kayak ngabsen gitu lah. Fotografer udah ada, anak banjari udah ada, yang MC nikah udah ada, naibnya, kayak gitu pasti udah dicek. Udah dicek. Ini MC resepsinya belum hadir. Padahal bukan MC yang untuk itu. Iya, bukan MC waktu akad, tapi setelah akad memang resepsi begitu, Mas. Benar, langsung Jadi nyambung gitu ya. momen itu tuh saya kayak malu banget, sungkan, lebih ke sungkan, kayak gak enak gitu. Karena sebelumnya udah bayar full. Ini yang paling bikin saya malu tuh karena biasanya kan saya DP Biasanya kan aja. teman-teman nggak selalu seperti itu gitu ya. Hampir nggak pernah. Kalau bayar di awal langsung full tuh hampir nggak pernah, Mas. Biasanya tuh DP tuh hanya berapa persen sih gitu. Uang jadi dulu gitu ya. Dan itu momen yang saya nggak enak banget, kayak aduh malu banget sama Ini pihak goblok banget sih, keluarga kenapa kok gitu. melakukan ini gitu rasanya. Tapi untungnya memang nggak telat, cuman nggak enak aja gitu, udah ditungguin. Nah kok baru datang, nggak kata-kata itu yang bikin ya Allah nggak enak banget kayak gitu. Malu banget sih itu. Juga pernah sih saya salah nyebutin nama keluarga yang kasih sambutan gitu, Mas. Dalam acara lamaran atau pernikahan tuh ada serah terima gitu kan. Iya. Dan itu mungkin teman-teman MC yang di luar sana juga sering atau pernah lah ya minimal merasakan itu satu gitu. atau 2 kali salah menyebut nama gitu. Dan itu menurut aku kalau untuk sekarang ini ternyata wajar aja kok, karena ya namanya juga udah memastikan nih nama ini. Ternyata di harinya nggak hadir, padahal kita udah mulai acara dan nggak dikasih tahu keluarga karena kalau ini orang yang beda. Benar, karena si keluarga juga udah sibuk sendiri, Mas. Satu sibuk ngurus tamunya, kedua juga sibuk ngurus sendiri kayak acara yang di rumah ini. Catering udah siap apa belum dan lain-lain itu pasti udah riuh banget. Dan MC tuh sering banget nggak digubris. Iya benar. Itu sih yang bikin kita kayak harus mandiri, harus. Pasti orang-orang kan ngerasa MC pasti sudah siap sendiri gitu ya. Benar, padahal gitu. kita si MC tuh juga perlu loh kayak memastikan ini bener apa enggak gitu. Kadang-kadang kita yang harus tanya ke keluarga. Bu, saya mau memastikan bener ini enggak? ini siapa, ini yang mana, gimana gitu ya. Dan kadang kan ada haji, ada kiai haji. Titel. Itu kalau salah menyebutkan tuh, aduh, salah nggak ada K-nya aja udah nggak enak, Mas. Karena kiai itu gimana pun kalau nggak dipanggil kiai kita yang sungkan. Iya benar. Meskipun orangnya nggak enak kan, keluarga yang nggak enak akhirnya, begitu. Karena kan sebaiknya sebenarnya ya setiap mau acara harusnya ada kayak briefingnya dulu gitu kan. Bener banget. Mbak ini ganti ini gitu kan, atau ini diwakili oleh siapa, ini nggak jadi, hal-hal semacam itu kan harusnya diobrolkan dulu, iya nggak sih? Bener. Dan kadang si mantennya itu ngurusin semuanya sendiri, Mas. Mantennya sendiri malah. Pernah itu mantennya yang ngurus kayak pesen fotografernya, pesen dekor, MC itu dia sendiri.
Jadi saat hari H, kayak teman fotografer juga nanya ke saya, Mbak, ini nanti tempat yang sambutan di mana loh? Mas, saya juga kurang tahu, coba saya tanyakan. Akhirnya saya yang jadi media buat keluarga kayak gitu. Tapi dulu waktu saya menikah juga mengalami hal yang sama ya. Meskipun yang ngurus bukan mempelainya, yang ngurus adalah orang tua, tapi di hari hanya itu MC-nya malahan yang seolah-olah ada di tengah dari venue gitu ya. Ada di tengah dari titik-titik yang harus dituju, kayak catering nanyanya ke MC, terus fotografer nanyanya ke MC, jadi nanyanya ke MC semua. Padahal keluarga saya waktu itu ready ya, padahal ya. Enggak, maksudnya keluarga saya nggak ngomong kalau mau tanya ke MC nggak ngomong itu gitu. Udah kayak auto gitu ya. Iya, dikiranya pasti ya MC aja lah yang kayak MC itu yang paling tahu gitu dikira. Padahal enggak juga. Enggak juga. Nah, itu MC-nya juga bilang ke saya, Mas, temen orang-orang kok tamu-tamu kok tanya ke saya ya. Loh, ya nggak tahu, saya malah nggak tahu kok orang-orang tanya ke mbaknya gitu kan. Itu ini apa yang jatuh ya? HP nggak apa-apa. Oh, HP ya. Oke, kita masuk ke kartu berikutnya ya, tak ambil ya. Sah. Oke, ini kita lewat sawah-sawah ini, kalau kelihatan di kamera samping-sampingnya bener-bener yang kayak sawah gitu ya. Apa hal paling aneh yang pernah terjadi di tempat kerja? Paling aneh. Mirip nggak sih sama yang tadi? Enggak ya, beda ya? Tadi memalukan kali ya? Memalukan ya? Atau mau ganti? Ada? Agak bingung sih, maksudnya hal aneh yang kayak gimana ya? Kita ganti aja ya mungkin ya? Boleh. Ya, kita ganti ya. Kita ganti ke pertanyaan lain. Jika kamu ingin mengambil cuti selama 1 tahun penuh, artinya kita 1 tahun nggak kerja apa-apa ya. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau MC nih ya, disuruh cuti setahun nggak bisa, Mas. Mulutnya udah pengen berbusa. Iya. Jujur ya. Soalnya kan biasa ngomong ya. MC itu kalau disuruh diem tuh malah kayak ngapain gitu. Aku harus ada sesuatu yang tak obrolkan gitu ya. Kalau teman-teman ya, misal kayak bulan suro gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Itu kadang-kadang mungkin teman-teman dipakai buat liburan, itu udah biasa ya. Dan kadang-kadang juga ada yang ambil kelas public speaking, Mas. Kayak ada kan banyak gitu webinar online gitu tentang ya membahas public speaking dan tentang ke-MC-an untuk nambah wawasan. Dan di situ kan bisa berlatih juga. Jadi kayak lebih bikin mulut ini nggak berhenti yang penting gitu ya. Berarti malah nggak seneng ya? Nggak enak banget, Mas. Meskipun justru, misalkan 1 tahun itu ada pendapatan lah ibaratnya, tetap nggak bisa ya? Kalau disuruh milih nih ya, kan kalau milih itu berarti dua-duanya mungkin bagus gitu ya. Lebih suka jadi MC sih, Mas. Meskipun kadang tuh MC tuh bayarannya kan naik turun ya. Di setiap event tuh tergantung klien kan yang ngasih, kita nggak bisa matok sih itu. Tapi senengnya itu karena ketemu orang, bisa ngomong di depan orang, itu vibes yang seru banget bagi kita seorang MC gitu, Mas. Kalau disuruh milih cuti setahun atau nge-MC lah, terus setahun malah MC ya? Iya bener, karena cuti itu mungkin ya kalau disuruh ngejalanin bisnis setahun gitu ya, kayak nggak enak banget gitu. Kita udah terbiasa ngobrol di depan orang, terus ngajak interaksi orang, terus tiba-tiba disuruh bisnis yang nggak kita balik yang tuh, mungkin nggak ngomong sama sekali gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya, mending nggak pilih cuti. Kok bisa ya, maksudnya di luar sana kan banyak orang yang kayak pengen santai tapi santai tapi dapat uang gitu ya. Kalau nggak salah Mbak Anim ini kan termasuk Gen Z juga ya harusnya ya. 99 Gen Z nggak ya? 99 Gen Z kayaknya ya. Gen Z atau zilenial lah. Jadi Gen Z tapi juga milenial gitu kan. Itu ternyata sekarang Gen Z juga punya drive kerja yang tinggi gitu loh maksudnya. Karena kita emang gini, Mas, rebahan tuh emang seru. Cuman kalau terus-terusan rebahan, kayak misal kita ngurusin sosmed dibayar gitu ya, misalkan itu gitu ya. Ngurusin sosmed dibayar ya,
kalau cuma tiduran aja gak seru. Kurang menyenangkan ya. Nggak menyenangkan. Iya. Lebih seneng ketemu orang sih. Kalau teman-teman MC pasti setuju nih. Tapi aku sebagai HRD ya, Iya. merasakan hal yang sama. Kami biasa ngobrol, biasa menginterview orang, biasa mentraining, terus mungkin ada mendengarkan keluh kesah karyawan gitu kan. Iya. Kalau kami harus diem dan nggak ketemu orang, itu akan sangat memusingkan bagi kami. Akan sangat bikin stres lah ibaratnya. Gitu. Kayak misal disuruh depan komputer terus Iya, nggak enak ya. benar. Misalkan kayak gitu akan malah cepet stres, meskipun mungkin di momen tertentu secara material atau secara keuangan sudah settle gitu ya. Iya. Tetap pengennya ya tetap ngurusi manusia, pengennya tetap ngobrol sama manusia ketemu, gitu kan. gitu kan. Nah, karena saking terbiasanya setiap hari pasti tidak pernah tidak ngobrol sama manusia gitu. Akhirnya ya mungkin kebiasaan itu juga yang terbawa ya di MC ya, betul. sama akhirnya ya. Oke. Kita masuk ke kartu berikutnya mungkin ya. Boleh. Iya, kira-kira ya. Siapa mentor paling berpengaruh dalam perjalanan karirmu dan bagaimana dia membantumu berkembang? Ada nggak mentor yang paling berpengaruh gitu kan? Kalau yang paling berpengaruh pasti the one and only ya. Siapa? Ibu saya. Lah, kok bisa? Karena di setiap event itu saya sering banget konsultasi sama ibu saya. Oh. Selain beliau itu kan memang udah, kalau nggak salah 20 tahun ya beliau itu terjun di dunia MC ya. Pasti udah ketemu banyak orang, sekian Lika-likunya ada lah gitu ya. lika-likunya udah banyak banget lah. Jadi setiap event, kalau waktu saya di Surabaya itu saya sering telepon, Bu saya mau MC acara ini, kira-kira ini udah bener apa belum, kayak gitu. Saya hampir selalu ya untuk berkonsultasi. Apalagi saya ketika sudah pulang dari perantauan, saya bisa ketemu langsung, kayak bisa nyocokin kostum juga gitu. Kira-kira kalau acara ini kostum ini udah cocok apa belum, gitu. Jadi nggak hanya tentang apa yang kita ucapkan nanti di depan orang atau gitu audiens, saya juga berkonsultasi terkait ini kostum juga. Jadi beliau itu the one and only deh. Kalau kayak Mas Helmi Kahaf dan juga mungkin Mas Rifai ya, MC Stuban, itu menurut saya juga mentor yang baik, tapi nggak sebaik ibu saya sih. Oke. Berarti berperan sebagai orang tua sekaligus di karirnya juga ya akhirnya ya malahannya. Dan tambahan sedikit ya Mas, dulu waktu saya di MI itu saya kan diarahkan ke kaligrafi gitu ya Mas. Itu jujur saya tuh nggak suka sebenarnya. Nggak sukanya karena itu hal yang belum pernah saya coba gitu, dari nol banget kan. Dan ketika saya udah dipaksa untuk terjun di situ, ya saya mau aja karena kan disuruh ibu ya, mau gimana lagi kayak gitu. Tapi setelah tahu gitu ya, oh ternyata saya itu nggak suka loh, passion saya nggak di sini, nggak suka bidang ini gitu. Akhirnya waktu SMP itu saya mulai, ini nyambung di public speaking juga ya Mas. Mulai suka di public speaking itu saat disuruh lomba pidato bahasa Inggris. Oh, jadi waktu itu menang? Waktu itu menang nggak ya? Oh, waktu itu belum menang Mas. Belum menang? Belum menang. Tapi sudah dapat fun-nya malahan ya? Benar. Jadi waktu itu kayak prosesnya untuk menghafalkan, terus proses saya melihat mimik saya di kaca, terus berlatih di depan guru, apalagi vibes-nya waktu lomba. Vibes deg-degannya itu bikin saya memacu adrenalin yang seru banget. Kayak saya mau gini lagi kayak gitu. Jadi mulai dari situ saya mulai cari tahu gitu ya tentang bagaimana ngobrol di depan orang, ngomong di depan orang kayak gitu. Berarti waktu lomba malah senangnya bukan senang karena hasil akhir ya, perjalanannya yang membuat itu menyenangkan. Bener gitu banget. Apalagi ketika udah bisa memberikan yang terbaik ya saat lomba itu, kepuasan batin yang
luar biasa banget lah. Meskipun nggak menang di situ saya nggak sedih loh sebenarnya, karena seru gitu loh, bisa lihat peserta lain yang sama-sama bagus juga public speakingnya kayak gitu. Saya juga belajar juga kan dari mereka kayak gitu. Tapi di lomba-lomba yang lain pernah menang nggak? Di lomba yang Iya. mirip atau sama gitu? Lomba pidato bahasa Inggris di SMA-nya saya juara 3 tingkat kabupaten kayak gitu. Berarti pas mulainya SMP, SMA baru juaranya. Benar. Oke. Karena Tapi waktu itu kalau nggak salah kelas 3 saya, Mas. Kelas 3 SMP. oh, ikut lombanya. hampir SMA berarti malahan ya. Udah mau SMA gitu. Oke, dan itu nyambung sampai hari ini, cocoknya lebih ke ngobrol sama orang di umum gitu malahan ya. Bener banget. Oke. Orang-orang pramuka ini. Oke. Ini cukup mengganjal saya sih pertanyaan ini karena nggak tahu ya kalau orang-orang MC itu gimana, tapi saya pengen tahu orang kalau mau memulai MC itu memulainya dari mananya dulu sih. Misalkan ada nih seorang SMA mau lulus tapi nggak ada kemampuan MC sama sekali, tapi ada momen MC kok asik. Nah, Iya. mau memulainya dari mana kira-kira? Pastinya punya interest dulu ya, Mas. Punya ketertarikan. Kalau udah punya ketertarikan, pasti dia mau cari tahu dan mau belajar. Kalau sudah belajar, pasti next. Nggak mungkin belajar itu stuck. Belajar itu pasti ada kenaikan. Kayak gitu. Ada lanjutannya terus gitu ya. Kalau belajarnya sungguh-sungguh ya. Iya. Apalagi kalau meskipun belajar nggak sungguh-sungguh, sebenarnya kalau belajar terus pasti ada kenaikan. Konsistensi berarti ya. Meskipun sedikit banget, itu pasti ada peningkatan. Apalagi kalau belajarnya serius dengan ikut kursus, ikut komunitas public speaking atau komunitas MC, itu akan sangat berdampak dan berpengaruh ke skill dan juga kepercayaan diri kayak gitu. Oke. Jadi pasti harus punya interest dulu sih. Kalau nggak punya interest, mau dia punya support system satu dunia, kalau dia sendiri nggak mau, pasti susah banget sih kalau mau jadi ketertarikan MC. satu gitu ya. Kemudian Bener. latihan bisa melalui kursus, bisa melalui tarik Komunitas. mentor mungkin ya, atau Boleh, komunitas. Nah, setelah itu ngapain? Gimana cara kita dikenal orang sehingga kita bisa dipilih untuk menjadi seorang MC? Karena MC kan bukan kayak ketika orang mau cari MC lihat marketplace terus ada MC daftarnya siapa saja, kan nggak ada kayak gitu ya. Nah, mau masuk ke pekerjaan itu gimana? Jadi gini, Mas, ini agak unik karena kalau jadi MC itu kita kan kayak harus menunjukkan dulu ya bagaimana kita performnya. Padahal kan kalau belum pernah, Nggak ada salah satu portofolionya. yang membuat saya ini ya sampai sini juga salah satunya itu Instagram, Mas, atau sosial media ya. Sosial media berarti. Ya? Jadi banyak sekali klien saya tuh berasal dari DM Instagram. Padahal tuh saya nggak kenal, terus itu bukan temennya temen saya atau siapa, nggak kenal sama sekali. Dan meskipun hanya dari foto, kan di Instagram saya tuh hampir nggak pernah ya memperlihatkan bagaimana saya MC tuh. Berkonten MC gitu ya? Nggak pernah, hanya foto ketika saya MC, terus beberapa event, gitu. Benar. Jadi itu meskipun hanya foto itu bisa memikat klien juga. Dan selain itu mungkin di captionnya bisa diberi kayak tips-tips gitu. Itu membuat orang jadi percaya, oh ternyata ini emang beneran MC kayak gitu. Apalagi kita yang berkonten tentang MC ya malahan ya. Iya, apalagi kalau punya waktu lebih, terus bisa ngonten, itu malah bisa memikat bisa jadi klien kayak gitu. Salah satu marketingnya. Iya, tools yang bisa menjadikan orang paham bahwa kita adalah seorang MC. Dan enggak hanya itu, Mas, kalau ini sebuah tips ya untuk teman-teman ya. Kalau di Instagram, ini khususnya Instagram sih, kalau Facebook saya kurang tahu. Mainkan hashtag, karena orang itu pasti carinya gini ya, MC Tuban, MC Jawa Timur, MC Surabaya, bener, atau Master of Ceremony, atau hashtagnya MC lamaran, MC nikahan. Oh iya, acaranya berarti. Jadi salah satu yang bikin orang
bisa ngeklik menemukan kita gitu. itu dari situ. Dan di akun saya itu langsung saya tulis Hanim Salsabila garis MC Tuban. Jadi ketika orang search MC Tuban itu nama saya Harusnya di atas muncul. gitu. Itu Kebanyakan. kalau kita mau nyari domestik ya, atau satu kota gitu ya. Kalau pengennya satu Jawa Timur ya tulis aja Jawa Timur Bener atau Jawa banget. Tengah gitu ya. Itu salah satu yang membuat saya bisa dikenal sama bisa ditemukan orang sama teman-teman yang lain juga. Berarti memang cukup unik ya kalau kita nyari MC yang nggak bisa kayak misalkan dari ada daftar MC Jawa Timur, kan nggak ada gitu ya kayaknya ya. Nggak ada Karena sih. kan sektornya informal, Benar. nggak bisa kita nyarinya kayak gitu berarti. Dan semua orang juga bisa pilih sesuai keinginannya kan. Kalau ada list mungkin yang pertama mungkin yang akan Iya dipilih. bener. Teman-teman yang paling lain nggak atas ada akhirnya. kesempatan kayak gitu. Untuk MC kecil seperti saya tuh dikenal melalui Instagram tuh seneng banget Mas, karena ya itu marketing gratis gitu. Bener, Kita nggak harus bayar orang buat memperkenalkan kita, ini loh MC gitu. Dia bisa MC, nggak perlu kayak gitu, udah orang mau ngejob kita sesuai eventnya gitu. Iya bener. Gen Z kan suka medsos ya Mas. Iya bener. Apalagi sekarang kan kalau di usia kita momen-momen tahun-tahun ini kan yang nikah kebanyakan milenial dan Gen Z ya. Gen Z yang udah umur ya. Iya, terus milenial yang masih belum nikah. Tapi Bener. kalau dilihat dari data, kayaknya ya Gen Z ini malah lebih muda pernikahannya daripada yang milenial. Milenial ada kita yang usia-usianya sudah kayak 28, 29 itu malah belum nikah. Sedangkan Gen Z perempuan apalagi ya masih kalau kuliah. kemarin aku lihat riset sih kayak gini Mas, kebanyakan yang tua-tua nih ya belum nikah itu karena menyiapkan finansialnya dulu. Dan banyak juga yang child free karena belum siap dengan biaya lahiran, biaya anak sekolah itu sekarang mahal banget kan. Jadi yang tua nih ya, maaf nih ya, yang tua-tua bukan saya maksudnya yang teman-teman 27 ke atas, 30-an itu pasti mereka ingin kok sebenarnya nikah, tapi pasti mempersiapkan finansial. Itu bagus sih menurut saya, karena kan dari pelajaran sebelumnya kan banyak orang tua yang punya tidak anak siap tapi punya anak. Belum siap secara finansialnya. Akhirnya gimana? Akhirnya anaknya menjadi korban akhirnya. Bisa jadi sekolahnya mungkin di sekolah yang biasa atau mungkin gizinya kurang terpenuhi. Stunting gitu ya, karena ya. Uangnya meripit gitu maksudnya. Berarti salah satu kemungkinan stunting terjadi karena ketidaksiapnya orang tua untuk punya anak ya berarti. Ya. Ada kemungkinan dari situ juga kan akhirnya. Iya benar. Oke, kita mungkin masuk ke kartu terakhir, boleh diambil satu atau dipilih lah. Ambil beberapa, tapi pilihnya dulu ya. Oh gitu. 2. 3 boleh, 3. Dari belakang depan gitu ya. Oke. 1, 2, sama 3. Kita akan milih pertanyaan. 1 dari 3 ini ya. Oke, ini yang pertama. Oke, kita lihat yang ketiga. Nah, ini aja mungkin ya, karena saya seorang HR. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering saya dapatkan. Serasa melamar kerja. Sering saya dapatkan atau sering saya utarakan kepada calon karyawan saya ya. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Kalau yang ingin saya capai, saya itu udah lama sebenarnya Mas, ingin punya komunitas atau sekolah MC gitu. Jadi kalau yang kita ketahui sekarang ya, sekolah MC itu mahal Mas, mahal. Kira-kira kisarannya berapa? Kalau yang di Surabaya, yang khusus public speaking ya, maksudnya nggak hanya MC aja nih, public speaking bisa MC juga kan. Itu saya kemarin lihat tuh 1,5 juta gitu Mas. Itu berapa lama itu? 1 bulan. 1 bulan hanya kayak berapa pertemuan gitu Mas. Enggak yang kayak setiap hari pertemuan. Enggak, gitu, iya. Jadi 1,5 juta itu 1 bulan tapi beberapa pertemuan gitu. Kalau nggak salah kayak 10 pertemuan apa berapa gitu. Tapi di lokasi? Di lokasi. Kebetulan kan orangnya itu
wartawan ya, bukan wartawan sih, apa reporter. Reporter. Cocok itu karena kan reporter juga biasa ini ya. Iya. Di Ngelatih depan. artikulasi dan lain-lain gitu. Bener banget. Dan emang beliau udah ini ya, udah dikenal banyak orang dan juga udah mumpuni banget lah di bidang public speaking. Jadi makanya bisa punya harga segitu emang worth it banget. Dan untuk 5 tahun ke depan mungkin saya ingin mempunyai sekolah MC atau komunitas MC gitu untuk anak-anak desa, Mas. Jadi anak-anak desa tuh biar nggak apa ya, nggak menggantungkan gitu, bisa jadi salah satu income juga ya. Benar. Itu mereka punya skill, kalau udah punya skill itu mau mereka dimanapun pasti MC itu dibutuhkan, Mas. Di pasti setiap event apapun, mau dia di pabrik, mau dia di RT, bahkan tingkat RT itu butuh MC juga. Dan MC bisa jadi salah satu alternatif mereka punya skill kayak gitu. Berarti dalam 5 tahun ini yang pengen digapai adalah membuat lembaga pelatihannya, atau bukan lembaga lah ya, kelompok berlatihnya lah ya mungkin ya. Gitu tapi sih, lokasinya di desa malahan. Benar. Memperdayakan anak desa lah kayak gitu, bisa biar berdaya begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai menjadi MC, nasihat apa yang mungkin pengen diberikan Mbak Hanim gitu kan kepada teman-teman yang masih mau di angan-angan gitu untuk menjadi seorang MC gitu? Apa nasihatnya? Yang pertama, kalau kalian udah terjun nih ya, kalau udah terjun di bidang MC, pastikan setiap kalian MC memberikan yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu orang mana yang nantinya akan ngejob kita. Bisa jadi kita tuh asal-asalan di suatu acara waktu MC ya, ternyata orang itu udah berniat mau ngejob kita. Iya, dia adalah pejabat yang mungkin mau nyari MC gitu ya. Oh iya. Ternyata di situ kalian nggak serius, akhirnya nggak dapet job. Bisa jadi kalian waktu di perusahaan, ternyata di depan itu ada direktur, ada manajer, dan kan mereka juga punya keluarga, punya anak. Kalau kalian di momen itu bisa memberikan yang terbaik, yang membuat hati mereka itu terketuk senang dengan kalian ketika MC, itu adalah momen yang terbaik bagi kalian. Dan setiap momen adalah momen terbaik kayak gitu. Berarti nasihat pertamanya adalah selalu berikan yang terbaik ya ketika bekerja, utamanya ketika MC di depan orang banyak gitu kan. Benar banget. Ada lagi nggak? Mungkin ada nasihat untuk teman-teman yang masih mau memulai? Gini ya, kalau MC itu pasti dia kan ketemu mua, kayak tadi yang saya sebutkan ya, ketemu mua, ketemu tukang dekor, tukang foto. Bangun komunikasi dan jaringan sebanyak-banyaknya, bangun jaringan seluas-luasnya, dan bangun komunikasi sebaik-baiknya. Karena kadang kita kalau waktu di event ya, bisa jadi kita tuh kayak dongkol gitu sama muanya, kok dia nggak bilang sih, misalkan ya dalam acara nikahan tuh kok nggak bilang sih kalau ganti bajunya itu waktu mau izah sana, kayak kita dongkol lah. Di situ mending turunkan ego aja, karena gimana pun bisa jadi nanti mua itu mau ngejob kita kayak gitu. Jadi bangun komunikasi yang baik. Lah ya berarti ya. Benar. Karena kalau tanpa channel gitu ya, MC juga bukan siapa-siapa gitu. Iya benar karena kan pintu utama pekerjaannya MC ya dari sama orang lain gitu. Nggak bisa dari kita sendiri yang ngomong aku bisa MC gitu. Siapa yang orang yang bisa memvalidasi Anda gitu kan. Kayak gitu. Apalagi kalau udah dapat kepercayaan, ya dijaga sebaik mungkin lah kayak gitu.